gosh, bro. Bro. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Paci Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search saja The Paci Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Paci Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci Is dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys ya. Gimana kesehatan kalian? Semua oke? Sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini juga bersama-sama dengan kita ya. Insya Allah kita bakal mereaksi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Yang paling penting adalah apa saja yang positif bakal kita sikat buat kita. Yes, kali ini kita membahas lagi tentang dari mana asal bahasa Indonesia. Kenapa dipilih jadi bahasa pemersatu. Tetapi ini versionnya sepulang sekolah ya. Kyo cabe gitu. Jadi memang daripada Koi ya. Koi ini memang sangat luar biasa. Kalau dia cari fakta itu memang yang habis-habisan lah ya. Memang kita respect. Betul. Katanya ini yang kita lihat ini sekadar ringkasannya saja, tapi kalau kalian pengen melihat kepada yang penuh channelnya itu, kalian bisa tekan link di bawah untuk ke channel mereka sepulang sekolah. Yes, dan juga Baci ya, sebenarnya kita udah mengikuti sepulang sekolah ini dari lama banget guys ya. Sebelum lagi guys. Sebelum jadi million, guys. Sekian lagi guys ya. Masa itu dalam 300.000 kayak itu, 400 ribu lah gitu ya. Tapi hari ini udah sampai 2M ya. Congratulations, selamat buat sepulang sekolah. Nah, jadi guys ya, ayo guys kita lihat nih dari mana asal bahasa Indonesia. Jadi kita lihat sama-sama. Jadi nggak perlu orang bilang apa, nonton video ini hingga habis biar nggak salah anggap guys ya. Jangan terus komentar, kita lihat dahulu. Jadi dalam 3, 2, 1 and go. Rusa, Jelu. Walaupun saat ini bahasa Austronesia dengan penutur paling banyak tuh bahasa Jawa, tapi bahasa Melayu, dia nih di masa lalu punya peran yang lebih penting banget dibanding bahasa Jawa. Ita, Rusa, Jelu, Sepat, Lima, Unem. Ada beberapa pihak yang nggak setuju kalau bahasa nasionalnya pakai bahasa Melayu. Kemarin kan kita udah bahas gimana alfabet Latin lahir dan jadi huruf yang paling banyak digunain di dunia kan. Terus kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional juga, itu udah kita bahas. Nah, gara-gara bahas serba-serbi bahasa-bahasa itu, gue tuh jadi kepikiran kalau bahasa Indonesia gimana ya? Bahasa Indonesia tuh asalnya dari mana? Bahasa yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya sejarahnya gimana? Terus sebelum ada kita bahasa sama-sama juga penasaran Indonesia, nih. apakah masyarakat Nusantara dulu cuma pakai bahasa daerahnya masing-masing atau gimana nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sejarah bahasa Indonesia sampai jadi bahasa persatuan kita di Learning by Googling. Oh, tahu. Oke, sebelum kita bahas soal bahasa Indonesia yang jadi bahasa persatuan, ini enaknya kita mundur agak jauh dulu nih. Buat ngebahas bahasa asli masyarakat Indonesia sebelum adanya bahasa Indonesia. Kenapa mundurnya nggak terlalu jauh? Soalnya kalau kita ngomongin bahasa Indonesia, bisa dibilang bahasa ini tuh usianya tuh masih relatif baru. Nah, sebelum jadi Indonesia kayak sekarang, wilayah negara kita tuh kan dulunya kan terdiri dari kerajaan-kerajaan ya. Atau wilayah-wilayah etnis yang ukurannya tuh lebih kecil, yang punya bahasa daerahnya masing-masing. Ya ini gue yakin lu udah pada tahu lah. Soalnya seingat gue ini di sekolah diajarin kok kalau di Indonesia itu ada ratusan bahasa daerah yang masih dipakai sama masyarakatnya sebagai bahasa ibu dan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di dalam komunitasnya. Bahkan kalau kita cari nih, kalau kita googling negara dengan bahasa terbanyak, enter. Nah, itu hasilnya Indonesia tuh ada di posisi 2 dengan total lebih dari 700 bahasa daerah. Kita tuh cuma kalah dari Papua Nugini yang punya lebih dari 800 bahasa. Gila juga nih Papua Nugini ya. Padahal sekecil itu loh. Bahasanya banyak banget ternyata. Mantap. Aige makaro maparara 800 mawana Papua New Guinea ai. Nem Papua New Guinea nem talk place juru. 800 talk place. 800 talk place Lucis. We got 800 na more talk place inside of Papua New Guinea. Papua New Guinea dia talk place ya 800 dia oblau keciro nang keciro. Nah, dalam perkembangannya, terutama setelah lama dijajah, karena waktu itu masyarakat dari berbagai pulau, dari berbagai etnis ini mereka tuh punya nasib yang sama jadi korban kolonialisme Belanda.
Akhirnya di situ mereka semua sepakat buat ngebentuk wadah baru. Sebuah identitas bersama yang disebut Indonesia dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia yang akhirnya diikrarkan sebagai bahasa persatuan lewat Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah ya, Sumpah Pemuda. Ya ini buat yang kita maksudkan Sumpah Pemuda baru-baru ini ya di 28 hari bulan yang kalau ikutkan sewaktu ASEAN Summit itu Pak Prabowo balik lebih awal karena ingin merasmikan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober kalau nggak salah. Kamu pakai mic ya? Nanti kita bahas di belakang deh. Hah? Kamu pakai mic ya? Oke. Kita lanjut guys. Ya mic-nya nih ada nih ya. Problem sedikit ya guys ya. Ya. Soalnya sekarang sebelum kita ngomongin bahasa Indonesianya, gue mau ngomongin bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dulu. Jadi kalau kita ngomongin bahasa daerah di Indonesia, sebagian besar bahasa daerah di sini tuh berasal dari satu rumpun bahasa yang sama. Dari rumpun bahasa Austronesia. Kalau menurut Britannica, rumpun bahasa Austronesia tuh merupakan rumpun bahasa dengan bahasa terbanyak kedua. Di mana di dalamnya terdiri dari 1.200-an bahasa berbeda sekaligus mencakup 1/5 dari keseluruhan bahasa di dunia. Dan ini nggak heran sih jumlah bahasanya bisa sebanyak ini, soalnya rumpun bahasa Austronesia itu kan emang mencakup komunitas masyarakat yang tersebar sangat jauh ya. Iya, benar-benar. Mulai dari Pulau Madagaskar, Taiwan, Selandia Baru, sampai Pulau Paskah di Pasifik. Ya intinya cakupannya tuh emang luas banget lah. Tapi walaupun jumlah bahasanya banyak banget, bahasa di rumpun bahasa Austronesia ini ternyata penuturnya tuh malah nggak terlalu banyak loh. Bahkan buat beberapa bahasa, penutur aslinya tuh cuma tersisa ratusan orang doang. Sampai akhirnya dikategorikan sebagai bahasa yang terancam punah. Jadi bahasa-bahasa di rumpun Austronesia tuh jumlahnya iya emang banyak banget. Tapi penuturnya ternyata dikit. Ternyata perbahasanya tuh bahkan ada yang cuma seratusan tadi kan. Cuma ratusan penuturnya. Bisa gitu ya. Dan dengan cakupan rumpun bahasa ini yang luas banget, mungkin ini lu jadi mikirnya, ini gimana para peneliti tahu kalau bahasa-bahasa di rumpun bahasa Austronesia tuh satu kelompok ya? Dilihat dari mananya ini? Nah terkait ini, masih menurut Britannica disebut, para peneliti tuh bisa nentuin satu bahasa sama bahasa lain masih satu kerabat dengan ngeliat subsistem dasarnya. Kayak misalnya ngelihat dari penggunaan kata ganti atau angka dan nomornya. Atau ini buat lebih jelasnya, buat contohnya kita lihat di gambar ini deh. Ini tuh tabel perbandingan penyebutan angka 1 sampai 10 di berbagai bahasa. Ini di sini tuh ada bahasa Paiwan dari Taiwan, terus bahasa Bisayak Cebuano dari Filipina, terus bahasa Jawa dari Indonesia, bahasa Malagaski dari Madagaskar, bahasa Arosi dari Kepulauan Solomon, sama bahasa Hawaii. Nah, dari tabel ini tuh kelihatan kan kalau penyebutan angka di 6 bahasa ini tuh ya mirip-mirip banget. Kayak misalnya kita lihat itu angka 3 tuh. Itu dari celu, tulu, telu, telo, euru, sama ekolu. Mirip-mirip nih. Nah, tadi kan gue udah bilang kan kalau kebanyakan bahasa daerah di Indonesia tuh merupakan tapi yang paling sama adalah 5 bahasa Austronesia. Nah, dengan adanya tabel ini, dengan adanya list ini, gue jadi pengen ngebuktiin nih. Coba lu kalau kita lihat di sini ya, paling sama adalah 5 di sini. Paiwan sebut 5, Cebuano sebut 5, Javanese sebut 5, Malagasy sebut Limi, Irima, Ilima, kalau kita lihat gitu. Ilima. Ya. Iyalah guys ya, lebih kurang ya. Oke, lanjut. Komen penyebutan angka 1 sampai 10 dari bahasa daerah lu masing-masing. Nanti kalau udah kita bandingin seberapa mirip nih penyebutan angka dari tiap-tiap bahasa daerah sama list ini. Jadi, yuk silakan komen yuk. Ita, Lusa, Jelu, Sepat, Lima, Una, Ini Biju, Paiwan ya. Alu, Shiva, Dapulu. Oh, Dapulu. Usa? Dapulu. Duha, Bisaya ya. Tolo, Upat, 5, 5. Nah. Unom, Dalam semua Ito, bahasa daerah ni aku tahu 5 aja, Walo, Pakcik. Siam, 10. Napulo. Nah, di Indonesia sendiri tuh ada beberapa bahasa daerah yang dikategorikan sebagai bahasa utamanya rumpun bahasa Austronesia.
di mana masing-masing bahasa ini punya lebih dari 1 juta penutur. Ada bahasa Bugis, Bali, Aceh, Batak, Minangkabau, Madura, Sunda, Melayu, dan yang paling banyak tuh bahasa Jawa. Bahkan jumlah penutur bahasa Jawa sendiri tuh nyampe 1/4 dari total penutur rumpun bahasa Austronesia loh. Gila kan ini kan. Tadi kan lo inget kan jumlah bahasa di rumpun bahasa Austronesia tuh kan ada 1.200-an. Nah itu 1/4-nya tuh adalah penutur bahasa Jawa. Semenguasai itu loh Jawa loh, sebanyak itu. Terus di Indonesia juga tuh ada fenomena yang menarik nih, di mana makin ke timur jumlah variasi bahasa daerahnya tuh makin banyak, tapi jumlah penuturnya makin sedikit. Sebaliknya, makin ke barat jumlah variasi bahasa daerahnya tuh makin sedikit, tapi penuturnya makin banyak. Bisa gitu ya. Makanya kalau kita lihat dari list bahasa-bahasa yang punya penutur lebih dari 1 juta tadi, itu kan kebanyakan kan berasalnya tuh dari wilayah Indonesia bagian barat kan. Tapi tetap ya, ini kebanyakan, bukan semuanya. Kebanyakan. Nah, yang keren lagi nih, 2 bahasa utama yang berkembang di wilayah Indonesia juga, bahasa Melayu sama Jawa, itu tuh bahkan sampai punya pengaruh ke perkembangan bahasa Austronesia yang lain. Kayak ke bahasa Malagasy sama Tagalog. Dan pengaruh ini bisa kelihatan dari adanya serapan bahasa asing ke dalam bahasa Tagalog. Kayak misalnya serapan dari bahasa Sanskerta, Arab, sama Persia. Nah, keberadaan serapan dari 3 bahasa ini masuknya aneh nih. Soalnya Filipina tuh mereka tuh nggak pernah tersentuh Indianisasi dan nggak pernah juga ada kerajaan Islam di sana. Makanya dari sini para peneliti yakin kalau kata-kata serapan asing di bahasa Tagalog Filipina itu tuh berasal dari paparan bahasa Melayu dan kemungkinan juga bahasa Jawa. Jadi bahasa Tagalog mereka tuh nyerap bahasa Jawa sama Melayu. Yang sebelumnya bahasa Jawa sama Melayu itu udah nyerap bahasa Sanskerta, Arab, sama Persia. Terus selain Tagalog, di bahasa Malagasy juga, bahasa di Madagaskar, itu juga tuh ada istilah-istilah serapan dari bahasa Sanskerta yang diduga berasal dari bahasa yang digunakan sama masyarakat Kalimantan. Yang dulu melakukan migrasi dari Kalimantan ke Madagaskar. Terus selain itu, di bahasa Malagasy itu ditemuin juga kata-kata yang berasal dari serapan bahasa Arab yang diduga berasal dari bahasa Melayu. Dan sama kayak kasus migrasi masyarakat Kalimantan tadi, diduga ada migrasi lain ke Madagaskar yang dilakuin sama masyarakat Melayu di periode setelahnya, yang ngebikin kata-kata serapan dari bahasa Arab masuk ke bahasa Malagasy. Keren juga. Keren. Bukan senang ya guys untuk jadi kayak gini nih guys. Aku. You, singular. Engkau. Kau. Ikau. Ka. We. Kami. Apalah. Kita. In Indonesian, this is we, including the listener. And in Tagalog, this means me to you. Child. Anak. Male. Lelaki. Laki-laki. Lelaki. Oke, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesianya. Kalau kita ngomongin gimana bahasa Indonesia bisa muncul, ini kita harus ngerucutin lagi nih pembahasan kita ke bahasa Melayu yang jadi basis utama bahasa Indonesia. Iya, jadi walaupun saat ini bahasa Austronesia dengan penutur paling banyak tuh bahasa Jawa, tapi bahasa Melayu, dia nih di masa lalu punya peran yang lebih penting banget dibanding bahasa Jawa. Khususnya sebagai sarana komunikasi perdagangan antar komunitas yang berbeda. Ya kayak yang kita semua tahu, Selat Malaka tuh kan jadi jalur perdagangan yang penting banget ya di masa lalu ya. Bahkan bisa dibilang sampai sekarang. Nah kebetulan di wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya, tempat Selat Malaka berada, di sana tuh dihuni sama kelompok Melayu. Nah karena perdagangan di sana tuh jalan terus kan, akhirnya bahasa mereka tuh dipakai sebagai apa ya? Ya kayak semacam bahasa internasional gitulah. Jadi bahasa resmi buat melakukan perdagangan internasional. Makanya akhirnya waktu itu bahasa Melayu tuh dikenal sebagai lingua franca di kawasan Nusantara. Dan harus bahasa Melayu bahasa ini Melayu bisa dibilang dia tuh udah eksisinya tuh dari lama banget ya. Bahkan saking lamanya, prasasti berbahasa Melayu yang pernah ditemukan itu ada yang berasal dari abad ke-7 Masehi. Di periode Sriwijaya, yang waktu itu bahasa Melayu kunonya tuh masih ditulis pakai aksara Palawa. Gila ya, termind blowing ini gua. Dari abad ke-7 loh, bahasa Melayu udah dipakai loh, udah ada loh. Ya walaupun itu bahasa Melayu kuno ya, tapi kan tetep kan. Gila. Terus waktu pengaruh Islam dan Arab mulai masuk ke Nusantara, bahasa Melayu juga ngalamin perkembangan nih. Penggunaan bahasa Melayu secara tertulis itu mulai ditulis pakai aksara Arab atau istilahnya waktu itu tuh aksara Jawi. Jadi bahasanya bahasa Melayu tapi ditulisnya pakai huruf Arab. Dan waktu wilayah Nusantara dijajah, dikolonialisasi, bahasa Melayu itu tetap eksis dan beradaptasi dengan sistem penulisan yang dipakai sama para penjajah waktu itu.
Dan dari situlah bahasa Melayu mulai ditulis pakai huruf alfabet sampai sekarang. Jadi bahasanya sama, tapi penulisannya itu tergantung sama budaya yang lagi berkembang di situ tuh. Yang lagi megangnya siapa, yang lagi berkembangnya apa. Nah itu penulisannya ngikut itu. Menarik banget nih. Wah. Penggunaan bahasa It was Jawi dan highly juga influenced by Sanskrit and alfabet. written in Indian scripts like Pallava. The oldest known inscriptions of Old Malay are the Kedukan Bukit, which were found in Sumatra and date back to the 7th century CE. The oldest Old Malay manuscript that still exists today is the Tanjung Tanah. Nah, dengan track record dia sebagai lingua franca di kawasan Nusantara, bahasa Melayu akhirnya digunakan sebagai sarana komunikasi antar kelompok pergerakan pemuda dari berbagai daerah. Waktu mereka mau ngebentuk gagasan awal soal berdirinya negara Indonesia. Dan gagasan ini kemudian ditindaklanjuti di Kongres Pemuda I di tahun 1926. Sebuah pertemuan kelompok pemuda dari berbagai daerah di wilayah Hindia Belanda yang memperjuangkan berdirinya negara Indonesia. Nah, di situ waktu itu Muhammad Yakin, salah satu tokoh pemuda Kongres Pemuda I, dia tuh mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Tapi ternyata gagasan ini lumayan dapat pertentangan nih. Ada beberapa pihak yang nggak setuju kalau bahasa nasionalnya pakai bahasa Melayu. Di situ akhirnya dicari jalan tengahnya dan gagasan ini pun disesuaikan dari yang awalnya bahasa Melayu yang diajukan sebagai bahasa persatuan diganti jadi bahasa Indonesia. Jadi ya bisa dibilang awalnya bahasa Indonesia tuh sebenarnya bahasa Melayu yang apa ya? Ya dalam tanda kutip disesuaikan dan dibakukan buat masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya masih itu yang kita pengen dengar, disesuaikan guys semula. Karena kita tahu 700 bahasa itu untuk menggunakan salah satu itu agak sukar dan tidak adil juga. Jadi ya, karena namanya itu bahasa Melayu. Jadi Melayu itu satu bangsa juga. Sedangkan banyak lagi etnis dan juga bangsa-bangsa yang lain. Ya, jadi kita gunakanlah sebagai bahasa Indonesia. Mirip gagasan awalnya, cuma ya dikasih penyesuaian aja. Dan ya udah, akhirnya di tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda II dilahirkanlah Sumpah Pemuda. Yang salah satu isinya adalah netapin bahasa Indonesia jadi bahasa persatuan Indonesia tanpa menghilangkan atau maksa masyarakat buat nggak pakai bahasa daerahnya. Nah dari sinilah bahasa Indonesia akhirnya jadi bahasa resmi yang dipakai buat mewakili bangsa dan masyarakat Indonesia. Luar biasa. Kalau mungkin lu punya. Nah begitu guys yang kita pengen dengarkan beberapa detail. Ya. Nah, tapi kalau ingin dengarkan lagi lebih detail itu ada di Sila masuk ke Sepulang Sekolah guys. Sana banyak info dan juga ilmu, edukasi yang sangat luar biasa daripada Koi ini guys ya. Jadi guys betul. Gimana pendapat kalian? Inilah sebenarnya dari mana asal bahasa Indonesia, kenapa dipilih jadi bahasa pemasuk, inilah ya info yang tepat daripada Koi. Jadi guys ya, makasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini Baci. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan insya Allah kami coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Assalamualaikum, bye-bye.